Tiga orang alim ini dialog. Jadi yang satu sudah pilih lebih baik hidup, yang satu pilih lebih baik mati. Yang ketiga ini sudah tengah-tengah saja. Dia jawab, kita ini hamba Allah, hidup ya baik, ya mati juga baik, katanya. Kita ini sebagai hamba Allah. Negeri akhirat itu dijadikan oleh Allah itu untuk orang-orang yang kemudian tidak melakukan kesombongan, tinggi hati, dan tidak merusak, betul-betul menjadi seorang hamba Allah. Jadi kita ini bukan orang merdeka, kita ini adalah hamba Allah. Artinya kita diikat oleh aturan-aturan Allah. Meminta izin dengan mendahulukan ucapan salam sebelum kita masuk rumah orang. Jadi masuk rumah orang, kalau pintunya itu yang penting tidak langsung berhadapan dengan pintu, bisa di sebelah kanannya, bisa di sebelah kirinya, lihat posisinya. Yang penting tidak langsung berhadapan-hadapan, sehingga kita kemudian bisa melihat secara bebas apa yang ada di dalam rumah itu. Barang siapa yang melongok, melihat-lihat, mengintip-ngintip di rumah satu kaum tanpa seizin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya. Kan kalau sudah jelas pasti didengar oleh tuan rumah 3 kali, maka tidak perlu mengulangi lagi, berarti sudah pulang dan tidak usah marah. Tapi bolehkah ditambah salam menjadi 10 kali misalnya? Boleh, kalau disangka bahwa tuan rumah tidak mendengar. Uzlah dengan hilta itu yang lebih utama, antara bergaul dengan tidak bergaul. Kenapa kemudian lebih bagus ikut kumpul walaupun nanti akan terjadi, ya gesekan pasti ada itu. Karena dengan kamu kumpul terus ada masalah, kamu pasti diuji oleh Allah, dan disitulah letaknya nilai kesabaran yang manfaatnya lebih besar daripada kemudian menyendiri tadi itu. Apabila tuan rumah bertanya siapa, dari dalam bertanya siapa, aku menjawab aku, maka beliau bersabda aku. Sepertinya beliau tidak suka dengan jawaban itu. Jadi kalau ditanya siapa, Hudzaifah, jangan engkau. Idza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yakumanna hatta yasta'dina. Apabila salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya lalu dia duduk di sisinya, maka jangan dia bangun dari tempat duduknya sehingga dia meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita diberikan keistiqomahan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang hamba Allah, dan hamba Allah itu adalah gelar yang paling tinggi buat kita sebenarnya. Jadi posisi kedudukan dan peran sebagai hamba Allah itu harus kita miliki terus. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang adab, yang saat ini kita akan bahas tentang adab meminta izin saat ketika berkunjung ke rumah orang, saya ingin sampaikan tentang masalah hamba Allah itu. Jadi dulu pernah ada dialog 3 orang sufi, ya, ahli tarikat pada Allah itu. Orang ini sudah sama-sama alim gitu ya. Nah, kalau orang alim dialog itu kan lebur gitu bahasanya, bagus itu. 3 orang alim ini dialog, sama-sama dekatlah sama Allah.
Nah, yang satu itu memulai pertanyaan, kira-kira lebih baik hidup apa mati gitu kan. Pertanyaannya, lebih baik hidup apa mati gitu. Nah, yang pertama itu, alim yang pertama menjawab, lebih baik hidup, lebih baik hidup. Kenapa? Kalau hidup itu kan bisa berbakti sama Allah, bisa sujud. Jadi kenikmatan tertinggi seorang hamba itu adalah ketika bisa sujud pada Allah itu. Itu nikmat sekali, sujud pada Allah itu. Jadi lebih baik hidup, enakan hidup. Apa nanti kalau sudah di akhirat masuk surga, ya paling makan-makan gitu kan. Terus kelonan sama bidadari itu ya, yang masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Jadi kan itu aja. Jadi lebih baik hidup katanya kan, lebih baik hidup. Jadi bisa berbakti, bersujud pada Allah. Masuk akal juga gitu kan. Masuk akal juga. Terus kalau yang satunya ditanya, yang kedua, alim yang kedua menjawab, ya lebih baik matilah, biar cepat ketemu sama Allah. Sudah rindu sama Allah, ingin ketemu sama Allah. Jadi lebih baik mati. Apa kalau hidup itu banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak fitnahnya, banyak macam-macam. Jadi lebih baik cepat-cepat ketemu sama Allah saja katanya. Itu yang alim yang kedua. Nah, yang ketiga ini enak. Kalau yang ketiga itu memang enak. Jadi yang satu sudah pilih lebih baik hidup, yang satu pilih lebih baik mati. Nah, yang ketiga ini sudah tengah-tengah saja. Dia jawab, mana yang lebih baik, hidup atau mati? Karena sudah ditunggu dari dua-dua ini mana yang menang gitu kan. Yang satunya hidup, yang satunya mati. Nah, yang alim yang ketiga ini ketika ditanya itu dia bilang, kita ini hamba Allah, kita ini hamba Allah. Hidup ya baik, ya mati juga baik katanya. Jadi pilih-pilih tengah-tengah saja. Kita kan hamba Allah, ya terserah Allah. Hidup ya bagus, ya mati ya bagus juga, tidak ada masalah itu. Katanya yang ketiga ini. Nah, ini dialog yang tidak sederhana, tapi sebenarnya bagus untuk kita telah bersama. Jadi yang ketiga itu menjawab, kita ini sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah itu tertinggi ternyata. Jadi titel hamba Allah itu tertinggi. Supaya kita ini paham bahwa kita ini hamba Allah. Jadi tidak boleh petantang-petenteng di dunia itu. Sombong dengan kekuasaan, sombong dengan harta dan jabatan, sombong dengan kelebihan apapun, itu tidak ada itu. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu, di ayat-ayat terakhir yang sering kita dengar, gak bisa masuk surga sebelum kita menjadi hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridha, dan Allah ridha kepada kamu, masuklah kamu menjadi hamba-hamba Allah dulu, baru nanti masuk ke surga. Jadi harus jadi hamba dulu. Rasulullah SAW pun ternyata itu mendapat gelar hamba itu dari Allah itu yang tinggi. Kita perhatikan misalnya sebutan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 yang sering kita baca itu, bagaimana bacaannya? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kepada siapa diturunkan? Ala abdihi, kepada hambanya. Langsung dinisbatkan kepada Allah, hambanya Allah. Jadi Rasulullah itu disebut tertinggi dengan hamba. Jadi kepada hambaku, diturunkan Al-Quran kepada hambanya Allah. Jadi gelar tertinggi. Yang kedua,
Kita bisa baca misalnya di dalam Quran surat Al-Isra saat bercerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad, gimana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi disebut siapa hamba yang dimaksud diperjalankan Allah itu adalah Rasulullah. Jadi gelarnya itu adalah hambanya, dinisbatkan langsung kepada Allah, hambanya. Di dalam ayat-ayat yang lain juga, siapa yang ragu terhadap ayat Al-Quran, maka silakan buat semisal itu yang diturunkan kepada hambaku yang ragu tentang itu, silakan. Hamba lagi disebut di situ. Dan banyak ayat lain yang kemudian menyebut hamba itu. Ternyata kata hamba itu dari beberapa ayat itu kita bisa menarik pelajaran pertama bahwa Allah memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad dengan sebutan hamba. Nabi Muhammad orang nomor satu nanti di akhirat saja disebut hamba Allah. Lah kok kita mau petantang petenteng itu gimana ya? Makanya tadi disebutkan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku baru masuk surga. Maka di dalam itu disebutkan akhirat itu tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu dijadikan oleh Allah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang kemudian tidak melakukan kesombongan, tinggi hati, dan tidak merusak. Artinya negeri akhirat untuk orang-orang yang kemudian betul-betul menjadi seorang hamba Allah. Karena Nabi Muhammad sendiri kemudian diberi gelar sebagai hamba oleh Allah. Dan yang kedua, gelaran hamba itu juga menunjukkan bahwa dia akan berbakti kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengabdi kepada Allah, itulah hamba. Makanya ketika Rasulullah SAW suatu saat ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau ya Rasulullah salat malam sampai kemudian sungguh-sungguh begitu, jadi sampai kakinya bengkak, itu kan kelihatan sekali. Kenapa masih harus melakukan itu? Maka lalu kemudian Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang suka bersyukur? Kemudian riwayat dari Hudzaifah bin Yaman itu juga ketika berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW suatu saat kami bersama Rasulullah ikut salat malam bersama Rasulullah, dan Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah. Kami pikir sudah selesai itu Rasulullah mau ruku gitu kan, sudah baca surat itu. Ternyata tidak, diteruskan Ali Imran. Sabar lagi kami itu. Habis Ali Imran ini sudah selesai kira-kira kan begitu. Ternyata diteruskan dengan surat An-Nisa. Itu menunjukkan bahwa hamba yang bersyukur, hamba itu adalah orang yang memang betul-betul berbakti kepada Allah dan terus menerus ada ketaatan kepada Allah, dan itu terus menerus dilakukan. Itu hamba itu namanya. Dan hamba ini pun dalam pembelajaran seperti ini supaya kemudian ingat bahwa walaupun aku ini menjadi orang yang nomor satu bahasanya nanti, paling mulianya Bani Adam nanti di akhirat, aku tidak bangga, kata Rasulullah. Itu untuk mempelajarkan sehingga kemudian aku ini tetap hamba. Jangan seperti orang-orang Nasrani itu sampai membangga-banggakan nabinya sampai kemudian mengangkat sebagai Tuhan. Maka aku tidak mau digitukan, kata Nabi Muhammad. Aku ini hamba. Itulah kemudian pembelajaran hebat. Bahkan gelar-gelar kepada Rasulullah SAW sebagai ulul azmi, sebagai Khalilullah, itu pun jauh lebih tinggi dengan kalimat hamba Allah itu. Jadi tetap menjadi hamba Allah, hamba Allah. Jadi di pikiran kita itu adalah hamba Allah yang selalu punya ketaatan dan tidak ada kesombongan dan berjalan dengan ketawaduan di dunia ini.
Karena negeri akhirat itu hanya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak ada rasa kebanggaan, tidak ada rasa kesombongan ketika berjalan di muka bumi, dan dia tidak melakukan pengerusakan. Itulah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika ceritanya Bisri al-Khafi itu, sebelum sadar menjadi orang yang bertaubat sehingga menjadi orang alim itu, ceritanya kan ada Bisri bin Khafi itu, ceritanya Ibnu Qudamah itu menceritakan Bisri al-Khafi itu. Di Bisri al-Khafi itu rumahnya jadi base campnya orang-orang bermaksiat gitu kan, ya minum-minuman, main wanita, itu jadi base campnya. Nah suatu saat ada seorang datang, karena itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya, ada orang yang datang lalu nanya, ini siapa yang punya rumah? Bisr gitu. Ini Bisri yang punya rumah. Ini orang hurun au abdun. Ini orang merdeka atau seorang hamba gitu kan, tanya. Lalu kemudian dijawab oleh pembantunya, ini hur, ini orang merdeka, ini orang bebas. Oh ya pantas, sudah tidak apa-apa kalau hur. Karena kalau dia seorang hamba tidak akan melakukan seperti ini. Nah, lalu kemudian orang itu pulang. Rupa-rupanya dialog antara sang tamu dengan pembantu rumah tangganya Bisr ini didengar oleh Bisr. Lalu kemudian dia ingin ketemu sama orang itu, dikejar orang itu kemana arahnya, kemudian ketemu. Lalu kemudian tadi ngomong apa, ya tanya seperti itu. Ya kalau seorang hamba ya tidak mungkin melakukan begitu-begituan itu. Lalu kemudian disitulah Bisri al-Khafi kemudian bertobat, sampai kemudian menempelkan dirinya di tanah tersungkur, lalu kemudian dia menjadi orang yang alim setelah itu. Jadi kita ini bukan orang merdeka, kita ini adalah hamba Allah. Artinya kita diikat oleh aturan-aturan Allah. Kalau kita mau dengan aturan-aturan Allah itu menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, lalu kemudian tidak menjadi orang yang sombong dalam kehidupan keseharian kita, tidak merusak, maka lalu kemudian kita akan masuk surga kalau kita tergolong sebagai hamba Allah. Jadi itulah yang harus kita tetap perjuangkan. Kita ini adalah seorang hamba Allah. Jadi orang yang beribadah bagus, jangan bangga, karena belum tentu kita diterima amalnya, sehingga terus mengoreksi kebaikan-kebaikan amal kita. Pun begitu pula kalau kita masih punya banyak salah dan dosa, pun jangan menjadi bangga bahwa Allah Maha Pengampun lalu kemudian kita terus menerus dan tidak kemudian berubah. Karena bagian dari yang harus kita lakukan adalah mengikuti apa yang menjadi aturan Allah dan selalu kemudian berbakti kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sederhana sebenarnya kajian kita kali ini adalah tentang adab bagaimana kita berkunjung ke rumah orang, ya. Belum bertamu, masih berkunjung saja dulu bahasan kita. Nanti ada beberapa adab yang kayaknya sederhana, tapi kita mencoba untuk lebih menjadi memahami secara akhlak, secara adab bagaimana kita berkunjung ke rumah orang itu. Yang pertama itu disebutkan bahwa meminta izin adalah merupakan adab pertama saat kita masuk kepada tempat yang bukan milik kita, dan yang sunnah ketika kita berkunjung mendahulukan ucapan salam sebelum meminta izin untuk masuk. Itu hadisnya dari Raib bin Hirasi, dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Amir menceritakan hadis kepadaku, annahu ista'dzana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi faqala a'aliju, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hada fa'allimhu al-isti'dzan faqul lahu kul assalamu alaikum a'adkhulu. Bahwasanya dia meminta izin untuk masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di rumah beliau. Maka dia berkata, apakah saya boleh masuk?
Maka Nabi SAW bersabda kepada pembantu beliau, keluarlah, temui orang itu, lalu ajarkan dia cara meminta izin untuk masuk. Katakan kepadanya, ucapkan Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah meminta izin dengan mendahulukan ucapan salam sebelum kita masuk rumah orang. Kemudian berikutnya, hendaklah orang yang meminta izin ketika mau memasuki rumah seseorang itu berada di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Jadi tidak boleh persis di depan pintu, sehingga matanya nanti tidak melihat sesuatu pun yang ada di dalam rumah, karena tuan rumah barangkali sedang berkumpul sama keluarganya, lagi tidak, mungkin masih belum sempurna auratnya atau sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jadi diusahakan, ini adab. Jadi masuk rumah orang, kalau pintunya itu yang penting tidak langsung berhadapan dengan pintu, bisa di sebelah kanannya, bisa di sebelah kirinya, lihat posisinya. Yang penting tidak langsung berhadap-hadapan, ya, sehingga kita kemudian bisa melihat secara bebas apa yang ada di dalam rumah itu. Khawatir kemudian tuan rumah sedang tidak siap untuk mendapatkan pandangan dari tamu atau orang yang berkunjung itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya itu adalah ini haram bagi seseorang, nah ini, untuk melihat-lihat di dalam rumah orang lain tanpa seizinnya. Jadi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim faqad halla lahum ay yafqa'u ainahu." Barang siapa yang melongok, melihat-lihat, mengintip-ngintip di rumah satu kaum tanpa seizin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya. Jadi ini riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2158. Makanya hukumnya mengintip itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang kalau mau namu itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu kadang-kadang entep-entep gitu kan, acorak beda entep gitu. ini kayaknya sederhana. Itu sebenarnya kalau pas lagi orang, mohon maaf ya, apalagi nanti ada waktu berkunjung itu, waktu yang tidak tepat, waktu misalnya lagi tiduran gitu loh, diintip-intip, itu boleh, halal itu dicongkel matanya. Jadi kalau kemudian langsung di kerpas itu halal itu, saya ngentep-ngentep. Jadi kalau masuk rumah orang lain itu sudah di situ, yang penting itu kondisi dengar. Jadi Assalamualaikum gitu. Posisinya juga sudah siap di kanan, pas langsung ngintip sekedar ngintip itu. Ada yang lebih parah lagi, betul-betul dibuka itu, entep bongku itu halal itu, darahnya itu. Nanti termasuk juga itu, yang penting itu juga ada etika, ada adab yang harus dibangun ya. Nah, tidak boleh mengintip, apalagi istilah-istilah ngintip orang mandi. Jadi sudah tahu apa tuan rumahnya mandi, diintip, itu lebih parah lagi itu kan. Nah, berikutnya adalah hendaklah orang yang meminta izin untuk bertamu itu memilih waktu yang tepat untuk meminta izin atau dia datang ya. Jadi kita tidak boleh bebas ya kalau di waktu-waktu tertentu kecuali darurat. Tetapi secara hukum orang yang berkunjung itu juga harus memprediksi waktu, kira-kira ini kira-kira sudah ada, ini sudah istirahat. Itu prediksi secara umum di masyarakat ya. Nah, hak meminta izin itu 3 kali. Nah, jika diizinkan maka boleh masuk, dan jika tidak diizinkan maka pulang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji. Apabila salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali tetapi tidak diizinkan baginya, maka hendaklah dia pulang. Jadi jika orang yang meminta izin itu mengira bahwa suaranya tidak didengar, maka menurut satu pendapat dia tetap harus pulang berdasarkan zahir hadis ini. Tetapi menurut pendapat lain dia boleh menambah permohonan izinnya sehingga dia yakin bahwa suaranya telah didengar. Itu di dalam kitab Fathul Bari halaman 29 ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau tekstual hadis ini, jadi salam itu sudah 3 kali. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, terus assalamualaikum. Maka ada ulama yang mengatakan kalau sudah jelas pasti didengar oleh tuan rumah 3 kali, maka itu tidak perlu mengulangi lagi, berarti sudah pulang dan tidak usah marah. Berarti tuan rumah lagi tidak berkenan untuk menerima. Tapi bolehkah ditambah salam menjadi 10 kali misalnya? Boleh, kalau disangka bahwa tuan rumah tidak mendengar. Tapi itu pun sudah jelas perhitungan kita sebenarnya dia betul-betul tidak mendengar, maka boleh kita ulangi. Tapi kalau sudah 20 kali itu Pak, itu sudah segera pulang, artinya tidak berkenan dan kita harus lapang. Jangan kemudian saya enggak ya, saya enggak. Itu orang yang masuk kok. Tek cek tarema masuk kok. Iya Satya, saya buka elabeng lah. Nah itu kita tidak punya adab itu. Ya harus lapang jadi orang. Selama ini kan kadang-kadang kita kan seperti itu. Saya baca satu kitab, nanti kita bahas itu, kajiannya menarik juga itu, tentang pertolongan Allah itu, motivasi bagaimana Allah akan menolong seseorang nanti. Itu misalnya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah afala atasbiruna. Jadi kamu itu nanti antara sesama nanti akan dijadikan ujian. Jadi sesama jamaah nanti akan ada crash itu ada. Crash, ada konflik itu ada. Jadi itu sudah di dalam ayat Al-Quran. Jadi para nabi berdakwah, para rasul berdakwah itu nanti crash dengan yang didakwai. Yang didakwai juga menilai juga, hari beremah menadakwah model itu juga sama. Jadi Allah menjadikan antara kamu itu juga ujian. Atas biruna, apakah kamu tidak sabar? Jadi dalam kehidupan keseharian ini sebenarnya interaksi apapun yang terjadi pasti ada gitu. Cuma memang di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang kemudian bersabar dengan efek dari perkumpulan itu jauh lebih baik daripada orang yang kemudian dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bahasanya antara uzlah dengan hiltah itu yang lebih utama, antara bergaul dengan tidak bergaul. Ternyata Rasulullah menyuruh kita bergaul, berorganisasi. Nah, nanti ketika berinteraksi itu pasti akan ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada sedikit timbul konflik, musuh-musuhan. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Kamu nanti akan dijadikan ujian antara satu dan. Tetapi di balik itu mana lebih utama, menyendiri dengan ikut organisasi? Ada orang yang berma pada tak norok, hules songkok, mesti atokar masuk-masuk. Tina langkok atibiyah. Itu menyelamatkan diri namanya. Mun pas seperti itu nyaman kepi, menyelamatkan diri kepi. Ada organisasi. Nah, kenapa kemudian lebih bagus ikut kumpul? Walaupun nanti akan terjadi ya gesekan pasti ada itu. Di situ letaknya adalah kesabaran. Karena dengan kamu kumpul terus ada masalah, kamu pasti diuji oleh Allah dan disitulah letaknya nilai kesabaran yang manfaatnya lebih besar daripada kemudian menyendiri tadi itu. Aman sih menyendiri, aman-aman saja gitu kan, nyaman hatinya. Tapi dia tidak dapat ujian kesabaran. Nah,
Seperti itu juga kita ini dalam berinteraksi itu memang akan ada itu. Tinggal bagaimana sekarang peran dan posisi kita ketika berada dalam posisi konflik itu. Nanti Allah yang akan menilai. Kalau satunya sabar, satunya juga sabar, dapat pahala. Tidak dengan kebencian, tidak dengan kedendaman, karena itu ujian. Jadi dendam, fitnah, lalu kemudian itu pasti akan ada. Tinggal bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Tetapi ini coba perhatikan, kalau menurut zahir hadis cukup 3 kali saja. Jadi kita sudah yakin, Assalamualaikum, itu sudah dengar, yakin kita. Assalamualaikum. Kalau tidak dijawab, kita sudah pulang. Tapi tidak usah mendongkol, karena itu bukan sifat sebagai seorang muslim yang baik, mukmin yang baik. Jadi muslim yang baik, mukmin yang baik itu tidak ada dendam, tidak ada. Jadi langsung sangka baik saja. Oh, orangnya tidak ada. Oh, orangnya istirahat. Oh, orangnya tidak mau diganggu. Selesai. Jangan pulang kemudian saya nggak benar ya. Rekan kok kunan ya. Saya nggak itu tidak baik. Nah, lalu kemudian apabila tuan rumah berkata kepada orang yang meminta izin bertamu itu pulang, maka dia harus pulang berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 28. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, pulang dulu ya, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Coba bayangkan, dalam posisi tertentu memang etikanya tidak menyuruh pulang, tapi yang berkunjung itu harus tahu posisinya. Oh, ini kayaknya keburu, karena ada. Dan kita itu mensucikan hati dengan jalan memberikan keleluasaan kepada tuan rumah yang memang sedang akan keluar juga, atau bahasa kasarnya sudah suruh pulang, baik itu ada kepentingan ataupun tidak. Kita harus menjadi orang yang hatinya bersih ketika kemudian seperti itu. Makanya ada etika biasanya, maaf mengganggu enggak, ini sebentar. Oh iya, enggak apa-apa, boleh silakan, tapi lihat gelagatnya. Dan kita juga harus suci hatinya. Jadi betul-betul seorang yang mau berkunjung dengan meminta izin itu harus tahu diri dan tidak usah benci. Jangan pernah ada. Itu Al-Quran sudah mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'u. Jika dikatakan kepadamu kembali, maka kembalilah, itu lebih suci bagimu. Ini sama dengan perintah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu 282 yang berbicara tentang hutang piutang. Idza tadayantum bidainin faktubu. Jika kamu itu berurusan transaksi hutang piutang, tulis. Nah, kita ini di dalam hukum ma'ruf itu, masyarakat umumnya gimana baiknya? Tulis, karena itu perintah Allah. Yang menulis tidak ada niat untuk macam-macam, tapi dia mengikuti perintah Allah. Yang dibuat tulisan artinya yang berhutang lalu jangan kemudian tersinggung. Bahasanya matilah kun perak 1 juta ya catat. Nah, ini kadang-kadang kita begitu. Maka tapi itu dilihat kemakrufan, pantasnya dicatat itu berapa. Jadi kalau sesama sahabat, kalau cuma 1 juta sudah, itu secara umum tidak ada masalah, tidak mengganggu ekonominya, jangan. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau mengikuti perintah Allah, maaf ya, ini saya mengikuti saja, tidak apa-apa. Dan yang berhutang juga silakan, tidak apa-apa. Itu namanya sama legowo. Tapi kadang-kadang kita kan enggak. Kun perak itulah catat silanya autang ya. Kita akan cacat itu. Kadang-kadang kita tidak mengawalkan ini. Maka di dalam Al-Quran pun kalau bahasanya suruh kembali karena ada sesuatu, mungkin ada, ya silakan, kita harus disebutkan huwa azka lakum. Itu mensucikan hati kamu. Ujian, memang berat ujian, tapi kan kita mendongkol, salahnya di situ. Nah, nanti itu kalau kembali kepada Allah, suruh kembali, sudah kembalikan pada Allah urusannya. Jangan kemudian nafsu kita, torai, tidak boleh ya.
Jadi seorang muslim itu tidak merasa keberatan atau tersinggung apabila diminta untuk pulang, karena di dalam sikap seperti itu terkandung penyucian jiwa. Walaupun juga memang orang yang punya rumah itu tidak akan sembarangan seperti itu, pasti punya etika. Tapi kalaupun kena orang seperti itu, ya tidak apa-apa. Ini kan interaksi kecil. Maka ketika memaknai simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ada tanda bekas sujud bagi orang yang sholat itu, tidak dimaknai tanda bekas sujud itu hitam di dahinya, tapi bekas sujud itu adalah dalam kehidupan keseharian terlihat akhlak-akhlak, aura-aura, cahaya-cahaya kebaikan itu. Contohnya adalah ketika bertamu terus kemudian tuan rumah kurang berkenan, tapi dia sudah berusaha untuk menjamu tapi memang kurang maksimal, kita harus sucikan hati. Oh iya, tidak apa-apa. Perintah Al-Quran, jika disuruh pergi bahkan pergilah. Artinya kalau sudah suruh kembali, kembali. Tidak ada dendam, tidak ada kemudian kedengkian, kebencian, tidak ada seperti itu. Itu seorang muslim dan mukmin yang baik. Kemudian orang yang meminta izin jangan mengatakan aku, tapi hendaklah menyebut namanya. Jadi apabila tuan rumah bertanya siapa, maka berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaftul bab faqala manda faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melunasi hutang yang ditanggung bapakku. Lalu aku mengetuk pintu rumah beliau, maka beliau dari dalam bertanya, "Siapa?" Aku menjawab, "Aku." Maka beliau bersabda, "Aku." Sepertinya beliau tidak suka dengan jawaban itu. Jadi kalau ditanya, "Siapa?" Hudzaifah. Jangan engkau. Tak hafal ya. Jadi kalau kok siapa ya? Biasanya kalau sahabatnya masih hafal, tetapi bahasa ini langsung sebut namanya. Ya, karena Rasulullah tidak suka model seperti itu. Artinya pemahamannya takut keliru. Takutnya kemudian suaranya mirip, arwah setokang nagih utang. Ambu cek jawab. Padahal ternyata temannya. Maka sebut namanya. Jangan kemudian kok. Nah, jangan. Jadi sebut namanya. Ini adab, ini etika. Nah, orang yang datang meminta untuk masuk, untuk bertamu itu hendaklah tidak mengetuk pintu dengan keras. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Sesungguhnya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa diketuk dengan ujung kuku. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau pakai ketukan itu pakai ujung itu pelan-pelan. Assalamualaikum ya. Jangan seperti orang kebakaran ya. Jadi Assalamualaikum. Jadi itu ada adab, ada etikanya. Hal-hal sederhana ini menunjukkan bahwa kita ini orang tawadhu. Orang yang kemudian tadi disebutkan hamba Allah itu rendah hati, tawadhu, tidak ada kesombongan. Akhirat itu hanya akan diberikan pada orang-orang yang tidak menginginkan dalam kehidupan kesehariannya dia menunjukkan sikap kesombongan dan tidak merusak. Orang yang meminta izin masuk rumah itu tidak boleh masuk ke dalam rumah apabila di dalamnya sedang tidak ada orang, karena itu mengandung pelanggaran atas hak orang lain itu, kecuali sudah diizinkan sebelumnya. Jadi kalau belum dapat izin itu tidak boleh, harus ada adab. Saya suka dengan beberapa adab di beberapa pesantren itu, ya, tawadhu sekali, tidak mau menatap rumah kiainya ke dalam dengan bebas. Beda kalau kita tidak beradab, belum ada tamunya sudah, itu yang kukepi, itu kadang-kadang saya, wah ini memang adab. Ini masalah kesederhanaan, masalah bagaimana kita menjadi hamba Allah tadi. Hamba Allah itu adalah orang yang tidak merdeka, tetapi dia penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia betul-betul menjadi hamba Allah, bangga bisa bersujud kepada Allah, lalu kemudian nanti senang bertemu dengan Allah, dan lalu kemudian dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memerdekakan dirinya karena dia diikat dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ada adabnya lagi, diam sejenak, menahan diri, tidak masuk setelah mendapatkan izin. Karena kemungkinan adanya uzur bagi tuan rumah. Dan begitu pula dalam meminta izin untuk masuk kedua kalinya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada riwayat dari Abu Wa'il, dia berkata, "Ghadawna ala Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yauman ba'dama sallainal ghada fasallamna bil bab fa'adina lana famakasna bil bab hunayya qala fa kharajatil jariyah faqalat ala tadkhulun fadakhalna fa idza huwa jalisun yusabbihu faqal ma mana'akum an tadkhulu wa qad adina lakum faqulna la illa ana dhananna anna ba'da ahli al-bait naim." Kami pergi pagi-pagi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari setelah kami melaksanakan salat subuh. Lalu kami mengucapkan salam di depan pintu dan dia mengizinkan kami. Lalu kami masih diam di depan pintu sejenak. Abu Wa'il berkata, melanjutkan, lalu keluarlah seorang pembantu perempuan seraya berkata, "Kenapa kalian tidak masuk?" Maka kami masuk. Ternyata dia Ibnu Mas'ud sedang duduk bertasbih. Kemudian dia berkata, "Apa yang menghalangi kalian untuk masuk, padahal kalian telah diizinkan?" Maka kami katakan, "Tidak ada. Hanya saja kami mengira bahwa sebagian penghuni rumah ini masih tidur." Jadi itu kehati-hatiannya ya. Walaupun sudah diizinkan masuk, tapi kira-kira kalau waktunya itu masih tidak tepat, mungkin ada yang belum beres-beres, masih ada yang tidur di sebelahnya, maka kemudian dia menjaga diri sebagai orang yang mau masuk berkunjung ke rumah orang lain. Betapa etika dan adab ini dipakai. Nah, siapa yang dipanggil atau dikirimkan utusan untuk mengajaknya masuk, maka tidak perlu meminta izin. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a mar rasul fa inna dzalika lahu udin." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri jamuan makan, lalu dia datang bersama utusan yang dikirim untuk mengundangnya, maka itu adalah izin baginya. Jadi sebagian ulama itu mengecualikan apabila orang yang diundang itu terlambat dari waktu undangan atau berada di suatu tempat yang biasanya membutuhkan izin, maka dia tetap harus meminta izin. Jadi tetap harus minta izin, apalagi kemudian bukan orang yang kita undang, yang kita utus. Disunnahkan juga meminta izin ketika ingin bangkit dari meninggalkan satu majlis, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yakumanna hatta yasta'dina." Apabila salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya lalu dia duduk di sisinya, maka jangan dia bangun dari tempat duduknya sehingga dia meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Jadi mau pulang pun maka kita harus izin. Jangan kemudian tiba-tiba sudah keluar, kita belum pamit sama tuan rumah. Begitupun disunnahkan juga mengingatkan istri ketika tamu masuk. Jadi istri, ada tamu, mungkin belum siap. Itu bagian dari adab orang yang ada di dalam rumah. Nah, orang-orang yang biasa berkeliaran ke sana kemari dari hamba sahaya dan anak-anak kecil yang belum balik, tetap disyariatkan meminta izin pada 3 waktu. Sebelum salat subuh, ketika waktu tidur sejenak pada siang hari atau qailullah, dan setelah salat isya. Jadi kalaupun sudah terbiasa berlalu lalang, biasanya sudah kerabat datang, maka untuk 3 waktu ini tetap harus hati-hati. Diajarkan anak-anak kita, kerabat kita yang mau berkunjung kepada kerabat, pada 3 waktu itu tetap untuk melihat kondisi, yaitu pada waktu malam-malam banget ya, sebelum subuh, pada waktu siang hari,
dan juga pada saat setelah waktu Isya. Itu bagian dari hal-hal yang harus kita lakukan untuk memulai memasuki satu tempat atau satu rumah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini bisa memberikan kebaikan kepada kita, dimulai dari hal-hal kecil untuk kita bisa memulai hal-hal yang besar yang nanti di pandangan Allah termasuk sebagai hamba-hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang bisa masuk surga itu jadilah dulu hamba-hamba Allah. Artinya orang yang kemudian terikat, tidak menjadi orang bebas, terikat dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.